Oke, udah. Itu sudah ya? Sudah. Nanti ya udah. Kalau itu nanti langsung. Oke teman-teman, tapi ada kendala mati lampu ya Mas. Iya betul di kantor ya. Jadi sayang sekali ya. Ya. Tadi apa yang sedang dijelaskan oleh Pak Bahar itu tadi sempat terputus, tetapi nggak apa-apa. Ini sudah mulai terkondisikan. Jadi untuk teman-teman tadi yang sedang mengikuti ya Mas Joko ya, sedang mengikuti penjelasan dari beliau, kemudian terpotong di tengah jalan, silahkan sekarang colek-colek dulu mitranya supaya nanti bisa mendapatkan informasi secara lebih detail, lebih terperinci dan lebih utuh lagi. Nah, jadi nanti mendapatkan jawaban yang lebih mantap lagi. Gitu. Apalagi tadi udah banyak yang dari dijawab. Betul. Udah banyak, mungkin teman-teman bisa lagi ya, bisa ulang lagi. Ya, bisa diulang lagi. Okay. Tapi bagi yang belum mendapatkan, belum puas mendapatkan jawaban dari Pak Bahar tadi karena tadi terputus, nanti sekarang bisa dicoret-coret lagi mitranya. Kita akan ulang lagi tadi apa yang beliau sampaikan karena ini sangat penting bagi mitra-mitra NASA dimanapun berada. Jadi Mas Joko. Nah, oke, kembali ke pertanyaan tadi. Boleh Mas Joko? Langsung saja kita bacakan lagi ya. Dari Bapak Yakaria Ansori. Mau tanya Pak, ada lansia usia atau umur kurang lebih 90 tahun penderita katarak. Sakitnya sudah kurang lebih 10 bulan. Awal gejala pusing. Apa solusi dari produk NASA? Ya. Terima kasih Pak Joko sudah menyampaikan pertanyaan dari Pak Zakaria Ansori, dan terima kasih Pak Zakaria Ansori atas pertanyaannya yang sangat bagus. Artinya bagus bahwa kondisi katarak, pasien kondisi katarak dengan usia 90 ini saya katakan banyak bersyukurnya karena usia 90 ini usia yang tambahan ya kan zaman Nabi Allah Muhammad ya kan, umat yang memiliki tambahan ilmu, artinya berbuat baik yang banyak, nanti bersyukurnya yang lebih banyak. Penyakit ini katarak di usia 90 sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, Anda screening awal itu minimal usia ditanyakan ya, kemudian diagnosa yang paling utama ternyata katarak, kemudian diagnosa penyakit tambahannya atau komplikasinya, gejala yang dialaminya, gejala pusing. Wajar kenapa katarak itu gejalanya pusing, kenapa wajar? Sebab apa? Semua yang ada masuk ke dalam mata kita itu ada yang namanya saluran tir. Saluran tir itu saluran yang akan mengeluarkan cairan mata, cairan yang tidak bisa dibentuk oleh alat apapun di dunia ini kecuali satu organ tubuh kita. Makanya cairan mata itu tidak bisa digantikan dengan cairan yang lain. Tidak asal merambang itu menggantikan menggantikan cairan mata, nggak bisa. Dia sifatnya untuk pembersih saja, tapi jangan sampai mengganggu cairan mata. Kemudian cairan mata ini bagi katarak itu dia terjadi protein yang rusak. Jadi cairan tir itu berasal dari protein namanya linosin, kemudian sama lisin. Nah, mana ketika dia terjadi kerusakan di pembentukan, maka terjadi yang namanya cairan ini tidak berupa cairan yang seolah kayak kita memandang mata yang sehat-sehat, enggak. Dia terjadi kayak gini loh. Adiknya blobok, tahu blobok nggak ya kan? Jadi adiknya blobok, jadi keluar itu dia kayak blobok itu, tapi sebelum kayak tetapi dia nggak bisa disingkirkan oleh cairan tir. Kalau kita tidur itu kan bloboknya di samping-samping. Kalau ini nyebar dan dia nutup, dan dia terjadi, kalau parah terjadi yang namanya kerusakan proteinnya, maka dia nutup katarak itu. Nah, menutup itu menyebabkan pusing. Kenapa? Mata kita beberapa pori-porinya tidak bisa nafas. Itu yang pertama. Kedua, tersumbatnya cairan yang di dalam harusnya ikut keluar. Iya, tetapi nggak bisa keluar karena penyumbatan itu. Maka terjadi yang namanya cairan T. Ini pusing. Bisa sampai ke kepala, bahkan pusingnya bisa sampai ke pilek, kemudian bisa sampai pusingnya ke perut. Macam-macam. Iya, makanya kalau gejala satu penyakit itu bisa mirip-mirip. Ya kan? Saya salah satu contoh. Gejala COVID, gejala ISPA, gejala TBC mirip. Makanya jangan difokus gejala. Ya, tetapi kalau dia di beberapa diagnosa di gejala, Pak. Ya, kalau sebenarnya kuncinya itu adalah di titik poinnya kenapa. Nah,
katarak ini, ya kan, terjadi kerusakan protein, terjadi permasalahan mata. Nah, salah satunya adalah bisa karena kekurangan oksigen mata, kemudian kekurangan yang namanya vitamin A, kurang di mata. Tapi yang paling utama kalau katarak itu oksigen mata. Oksigen mata itu eh, dari mana? Salah satunya itu kandungannya ada banyak di alam ini, tapi salah satunya seperti di lumut air. Makanya kenapa kalau di air itu ikan itu yang di air dengan lumutnya banyak, dia jernih. Sebab ada oksigen matanya yang banyak gitu. Makanya di situ oksigen mata ini resepnya terus apa, Pak? Ya, kata kuncinya begini. Kalau problem apapun di mata, maka kita ambil langsung produk spesifik apa? Mata. Apa? Ya itu tadi, kalau katarak kita pilih UXPW. Kemudian pendorongnya apa? Pendorongnya bisa Anda pilih diproenzim atau NSTM. Atau dua-duanya kalau duitnya banyak. Tapi jangan lupa yang namanya UXPW itu diminum, kemudian diproenzim, NSTM diminum, itu tetap dia akan melalui lambung. Nah, supaya efektif itu ada yang namanya penyapu, yaitu produk dengan serat tinggi, misal Beviwan. Kalau enggak beras merah dan gitu. Nah, itu bisa salah satu atau dua-duanya. Itu di salah satu. Nah, tetapi kalau memang dia budgetnya itu uangnya betul-betul mepet, seorang mitra lah. Itu di samping dia itu pinginnya berbisnis ini, oh ada untungnya, jangan itu saja, tetapi ibadah. Orang ini bisa laku. Oke lah, nggak apa-apa, kasihkan USPW saja. Gitu. Tapi disampaikan, nanti cepat tidaknya itu kalau lebih cepat Pak, itu ada pendorongnya, ada pembersihnya ini sama ini. Gitu. Jadi kita fair. Dan ingat bahwa rezekinya nggak bakal tertukar. Kalau itu rezeki Anda pasti. Dan orang itu konsumen. Kalau Anda itu komunikasinya seperti itu, tidak ada sesuatu hal yang seolah itu memaksa banget. Dan nanti kalau ada gejala, nanti ada tuntut menuntut. Nah itu yang justru malah itu yang saya menyarankan mitra seperti itu. Dan pilih kalimat yang enak. Contohnya gini. Bisa nggak kalau pakai Bioviwan saja? Bisa Pak, tapi kalau spesifik ke matanya ya harus tambah ini sebenarnya. Jadi boleh-boleh gitu. Tapi jangan seolah kalau ada seorang pembisnis yang mengatakan oh tidak bisa, jangan. Ya kan? Iya betul. Ya harus bisa, karena secara tidak langsung tadi saya sampaikan nggak bisa juga. Karena dia tengah-tengah, bisa kanan kiri bisa. Tapi kalau secara langsung pleng tidak ke mata. Ya kita kadang fair gitu ya. Nah, kalau lambung dulu dibersihkan. Tapi ya bisa juga terjadi testimoni di mana ketika lambung juga bersih, vitamin yang kita makan dari makanan yang lain bisa mendorong juga yang utama. Nah, tapi kalau lebih spesifik, tambahkan yang untuk mata, yaitu katarak. Pak, kalau mau dirambang pakai NSTM, boleh. Tapi bolehnya dalam tanda kutip adalah secara tak langsung untuk pembersihan, tidak untuk jangka panjang. Karena tidak ada penyembuhan mata, nggak ada yang namanya pembuluh darah mata menerima sesuatu dari luar kemudian menyembuhkan. Nah, tetapi membersihkan. Sampai saat ini di dunia medis itu, di farmasi tidak ada yang namanya tetes untuk menyembuhkan, gitu enggak. Tetapi untuk pembersihan, gitu. Kemudian kalau untuk makanan pantangan dan yang lain untuk di mata relatif tidak ada. Kecuali kalau ada penyakit-penyakit penyerta komplikasi seperti hipertensi, seperti diabetes, seperti emas, asam lambung. Nah, itu barulah kita mengarah ke arahnya diet. Nah, mungkin itu. Kemudian yang kedua, kalau untuk di mata, katarak seperti itu memang akan kebantu kalau dilakukan rambang, kalau dilakukan untuk penetesan dan yang lain, tetapi tidak menjadi utama. Yang kedua adalah harus sabar, karena untuk mata itu butuh kesabaran. Dia nggak bisa pakai minum kemudian 2 bulan langsung sembuh, nggak bisa. Dia ada waktu. Yang penting lihat progresnya setelah minimal 3 minggu. Yaitu progres yang tadi saya sampaikan, jangan sampai lupa teman-teman dimanapun Anda berada, progresnya adalah progres penyesuaian, itu 2 minggu, 3 minggu, proses yang namanya atmo, absorpsi, ya kan, distribusi, metabolisme, itulah penyempurnaan yang akan terjadi, regenerasi dan pembersihan, baru ekresi. Jadi itu butuh yang namanya kurang lebih patokannya adalah regenerasi sel darah merah atau sel-sel nutrisi, yaitu 120 hari atau kurang lebih 3 bulan. Itu baru akan kelihatan betul-betul progres.
Tapi sesuatu akan terlihat progres bagus setelah 2 minggu. Kalau 2 minggu udah ada beberapa hal yang positif dari diri Anda dalam proses penyembuhan, itulah hal yang baik. Lanjut. Gitu. Oke. Berarti dengan kata lain ya, Pak Bahar, mengenai timing atau waktu penyembuhan yang percepat atau tidak itu tergantung bagaimana polanya yang tepat. Iya. Ketika tidak melakukan pola yang tepat, maka akan terjadinya kesulitan dalam absorpsi atau penyerapan. Nah, itu juga sangat berpengaruh untuk khasiat dari produk yang kita konsumsi itu sendiri, Pak ya. Ya, betul Pak Rio. Jadi Pak Rio ini menambahkan sesuatu yang bagus. Jadi simpelnya bahwa kecepatan herbal ataupun bahkan obat pun perlu herbal, obat kimia itu perlu dukungan herbal. Kecepatannya itu juga dipengaruhi, bukan tergantung banget, tapi dipengaruhi oleh mindsetnya, kemudian oleh pola hidupnya yang baik, kemudian sama tadi 3K, kesadarannya, kesabarannya, dan ketetapannya. Ya, itu penting banget. Jadi makanya saya katakan itu, kalau menurut saya ini ya, orang sakit itu Anda ini loh disadarkan oleh Allah untuk empatilah terhadap tubuhmu yang sakit. Orang itu kan jarang empati, jarang sadar. Peduli tubuhnya. Kadang saya peduli Anda, saya peduli pada saya peduli. Buset, Anda dengan tubuhmu sendiri juga peduli. Masa baik-baik saja. Iya, nanti tidak sadar. Ya, makanya kan statement yang sangat jitu adalah pemeliharaan itu obat sejati, bukan pengobatan itu obat sejati. Jadi bukan Anda nunggu sampai konslet dulu baru Anda bertindak, itu lama sekali gitu loh. Itu kalau urusan tubuh gitu loh. Makanya care lah terhadap tubuhnya sendiri. Ini investasi yang banyak. Nah, investasi jangka panjang untuk care terhadap tubuh kita itu memang real. Dimulai dari satu, pola mindset yang bagus. Yang dua adalah sering-seringlah membersihkan pencernaan. Makanya kayak produk Bivian, alhamdulillah itu Bivian itu. Kemudian di Proenzim itu. Kenapa Dia mempersiapkan dua-duanya ini bisa sinergi loh, di Proenzim sama Bivian. Di Proenzim sebagai betul-betul serat yang sangat banyak, atau beras merah kayak gitu, beras merah nasa itu serat yang banyak, ya kan? Itu kemudian diefektifkan dengan yang namanya enzim, itu cairan yang bisa mengurai dia itu, gitu. Bisa mengurai, gitu. Bisa memfermentasi dia untuk total betul, gitu. Namun jangan dicampur, caranya minumnya jangan bisa-bisa lah gitu. Itu penting untuk menjaga. Makanya kalau Anda ingin tahu bagaimana orang itu sehat, itu kalau real bisa dilihat dengan kacamata mata orang telanjang, maka Anda bisa lihat lambungnya. Kalau Anda bisa mengerti orang itu sehat, bagus kesehatannya, itu letaknya di otak kedua, yaitu lambungnya. Lambungnya bersih, maka dia sehat. Maka itu penting, penyapu. Kemudian kalau Anda ingin mengetahui kualitas seseorang secara pengetahuan dan perkataannya, lihatlah bagaimana dia bercakap dan berkata, dan bagaimana dia dekat sama Allah. Itu penting. Nah, itu tambahan ya teman-teman. Nah, ini menarik sekali ya. Terjawab semua, Mas. Betul, sudah terjawab lengkap oleh Pak Bahar. Jadi kalau ditarik intinya adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Mas Sopo? Wah, ini udah terjawab Pak Yakaria Ansori ya. Oke, Jelas sekali ya. Sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Nah, ini yang terbaru Pak. Nih. Mau tanya Pak, ada ibu-ibu tanya sama saya, tapi penyakitnya sudah komplikasi. Ada kista ya, ini kista masalah. Ya, lambung, darah tinggi, diabetes, mata yang sebelah kiri, katanya kalau dibuat lihat agak rapuh. Dan penyakit terdeteksi terakhir pada saraf kejepit juga. Ini orangnya rutin minum obat dokter. Jadi solusinya gimana Pak? Mohon jawab sebelumnya, terima kasih. Ya. Dari Ibu Syafa'ah Yusuf Nasa. Ibu Syafa'ah Yusuf Nasa. Terima kasih Ibu Syafa'ah Yusuf Nasa, dan terima kasih Pak Joko. Tapi saya mohon dibantu. Yang pertama adalah tadi yang diderita Komplikasi ya. Kista, lambung, kistanya kista apa? Kista, kemudian lambung, darah tinggi, diabetes, mata sebelah kiri udah kabur. Nah, ini komplikasi yang
cukup sulit ya, tetapi yang perlu disadari, yang perlu dilakukan adalah mensyukuri ya, Allah memberikan kesempatan. Tidak semua orang bisa bertahan dengan komplikasi sebanyak itu gitu. Kalau tidak ibu ini gitu. Jadi yang sangat luar biasa betul. Dan kita harus mengingat Nabi kita Ayub alaihissalam bagaimana diuji dengan penyakitnya, tapi tetap bersabar dan bersyukur. Saking bersyukurnya penyakitnya dirawat, ulat-ulatnya dirawat. Jadi sakitnya yang ada itu dibuatlah sedikit ringan untuk bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyakit kista, kemudian penyakit hipertensi, kemudian diabetes. Nah ini sebenarnya yang utama yang mana ya Pak? Yang utama ini hipertensi ini kadang menjadi ibu penyakit. Karena hipertensi itu naik turun, kadang normal, kadang enggak, kadang normal, kadang enggak. Kemudian ibu yang kedua ini adalah penyakit diabetes. Diabetes ini kalau sudah sangat parah maka akan menyerang yang namanya retinopati diabetik, yaitu kena di mata. Kemudian ada nefropati diabetik, kena di ginjal. Kemudian ada nosopati diabetik, kena di hidung dan yang lain. Jadi ini diabetes. Ada macam-macam, tempatnya macam-macam. Kemudian dia ngenain, kemudian ada yang tadi kista. Kista mungkin itu sebenarnya bukan menjadi penyakit ibu di awal. Maaf Pak, saya potong. Ternyata memang bukan kista, tapi kusta. Kusta. Ya. Nah ini Kusta. Sehingga ini sebenarnya komplikasi dari diabetes juga. Karena Pak, kusta itu apa? Kusta itu begini loh. Sebenarnya penjelasan deskripsi kusta itu Anda bisa googling macam-macam. Tapi begini teman-teman, kusta itu kata kuncinya bagaimana imun kita itu dia tidak mampu merespon dan mengkonversi nutrisi untuk dengan baik untuk terjadi yang namanya imun yang kuat di dinding epidermis kulit, sehingga tidak terjadi yang namanya kusta itu. Sebenarnya imunnya itu, sehingga ada istilah kalau di medis imunomodulator, yaitu pensupport imun. Produk kita apa sih imunomodulator? Yaitu Sunpro atau Curcumat atau Vitamustin, atau yang baru yaitu Viconasa. Astanasa beda lagi. Kalau Astanasa lebih ke arahnya kulit sama mata, tapi ya imun juga sebenarnya, tapi ke arahnya adalah Viconasa. Nah itu bisa imun juga nantinya, tapi ke arah degeneratif penyakit-penyakitnya. Nah terus apa Pak, saya kok bingung nih. Oke, ini penjelasan tambahan. Ini gini Pak, langsung ini resepnya apa? Kalau yang seperti ini maka ibu penyakit awalnya adalah diabetes. Anda tetap lakukan tadi prinsip seperti yang saya sampaikan. Apa sih panah jitunya produk spesifik? Pasti Anda selalu tanamkan yaitu Java Bed karena dia ada diabetes ya. Jadi penyakit mata, penyakit hipertensi, penyakit kusta ini Anda obatin pakai bagaimanapun, kalau gulanya nggak terkontrol itu buset. Itu kata kuncinya begitu. Jadi gulanya aja dulu. Bukan, tapi gini, Anda mengobatinya bersama. Kalau sudah komplikasi itu tidak bisa diobatin cuma sendirian dia ibunya toh, tidak bisa. Karena kalau ibunya dikontrol banget, yang ujung sudah rusak makin rusak. Karena nggak ketolong. Jadi ibunya harus dipegang dulu, anaknya juga kepegang. Jadi ibunya dipegang, ibunya ini siapa diabetes, ya udah gulanya. Bila pingin ngirit banget mungkin bisa pakai insulin dan yang lain. Tapi kalau pinginnya aman untuk di ginjalnya yang lain, yaitu Java Bed. Nah, Java Bed itu dia betul-betul untuk membuat responsif si insulin sebenarnya. Bahan insulin. Ada yang namanya kandungan quercitrin ya di dalamnya. Sama andrograpolit. Andrograpolit itu adanya di sambiloto. Nah, kemudian ada grapolit itu bahan untuk androgen. Androgen itu untuk pemicu insulin yang responsif, yang bagus, yang bisa mencah gula. Kemudian untuk pendorongnya itu bisa pakai MSTM juga sebagai mineral pendorong untuk andrograpolitnya. Nah, kemudian untuk tadi di hipertensi sama di mata ya. Mata. Ya. Hipertensi di mata. Kalau hipertensi ini Anda arahkan ke simple, misal seperti Sunpro ya, arahkan ke Sunpro. Sunpro bisa menopang dua nanti di kustanya sama di hipertensinya. Nah, kemudian kalau ingin efektif ya di lambung dijaga. Entah Anda masukkan beras merah atau BV1 salah satu. Nah, nanti itu bisa efektif sekali. Tapi itu tadi agak banyak
ya agak banyak. Tapi kalau pingin ekonomis banget, tetapi ya plus minus. Kalau ekonomis banget ya paling Java Bet sama ini Sunpro itu paling minus banget ya kan. Cuman pendorong nggak ada tapi minus banget itu. Iya. Nah paling itu. Kemudian kalau pantangan fokus ke ini ke penyakit ibu itu tadi ke diabetes. Diabetes itu yang paling penting harus menyadari bahwa Anda harus betul-betul memiliki kesadaran bahwa tubuh ini Allah sadarkan untuk sudah kelebihan selama hidup konsumsi gula. Jadi harus mengurangi gula supaya anak muda yang perlu minum kopi kebagian gulanya. Sebenarnya itu secara alamiah. Kemudian ya kan jangan dihabis-habiskan gula. Yang kedua adalah gula itu sangat sensitif terhadap pikiran. Contoh yang sering terjadi, orang sudah insulin, orang sudah diabetes, orang sudah GLP-1, juga efektif membantu pankreas. Tetapi kalau pikirannya tiba-tiba 2 jam setelah naik, itu dianggapnya nggak manjur nanti obatnya. Padahal dia itu pikiran. Pak pikirannya begitu. Loh, ingat baik-baik. Gula itu ada 2 tempat. Gula di luar sel sama di dalam sel. Kalau yang di dalam sel ini loh, yang jadi daging, itu dia kepecah. Itu bukan di produk yang pecah. Dia itu kepecahnya dengan apa? Olahraga. Gitu ya. Ya. Maka sulitnya orang diabetes itu ketika terjadi yang namanya kakinya gangren. Karena apa? Untuk mendorong olahraganya nggak ada, kesulitan akhirnya. Tapi tidak apa-apa. Ini tambah-tambahan ya informasinya. Ya, begitu ya. Yang perlu diperhatikan gula, kemudian sama stresnya. Gitu saja. Pola makan juga apa ya, Pak Dokter ya? Nah, yang pasti juga harus jaga pola makan dan gaya hidup yang sehat tentunya. Nah, ini kemudian Pak, ini kebetulan nih, mungkin kayaknya memang jatahnya Pak Bahar nih dapat pertanyaan yang panjang-panjang nih. Nah, ini ada lagi Pak dari Eva Esnasa Pak. Ya. Pak, saya mau bertanya, konsumen saya umur di atas 60 tahun. Penderitanya ini juga, yang derita juga cukup banyak Pak. Yang pertama penderita ambeien, kalau ini kista Pak, kista, tumor, asam urat, emah, asam lambung, mata katarak, ya ini sudah mendingan Pak, tumornya sudah agak mendingan karena sudah kempes, kistanya juga kempes, cuma sekarang produk untuk mendorong kesembuhannya apa? Karena saya sudah merekomendasikan NSTM dan Curcumed, dan sudah habis NSTM 6 piece, kemudian Curcumed 6 botol, dan V1 5 saset, tapi belum sembuh Pak. Nah, produk untuk mendorong proses kesembuhannya yang benar seperti apa? Dan produknya apa saja? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Rio yang luar biasa ya. Kolaborasi dengan Pak Rio menyenangkan ini sama Pak Joko. Pertanyaannya Bu Eva juga menyenangkan sebenarnya. Ya kalau itu menurut Pak Nur Cahyo mungkin wah itu ladang bisnis banyak sekali itu kan. Penyakit ladang bisnis. Artinya begini, bahwa kalau penyakitnya sangat banyak seperti itu kata kuncinya adalah kita masukkan produk yang mana lagi-lagi adalah yang seperti itu banyaknya adalah imun. Jadi imun itu ibarat kata sebagai pagar rumah. Satu, supaya makin gak parah tetap imun dipertahankan, supaya sel ini regenerasinya juga sempurna juga dipertahankan. Nah, karena kalau komplikasi buahnya itu mau diberikan apa spesifiknya cuma satu, itu yang lain juga konslet. Maka terus gimana Pak? Pak, resep saya udah bener atau tidak? Bener dah. Sudah bener itu. Sudah bener. Artinya resepnya ke arah nutrisi yang keseimbangan, yaitu BV1, NSTM, di tengah-tengah semua itu. Sunpro di tengah-tengah semua itu. Di tengah-tengah. Spesifiknya mungkin ada Curcumed. Ya, Curcumed ya, itu di imun. Spesifik ya? Ya, spesifik tapi di imun. Nah, yang banyak begitu. Benar-benar sudah benar enggak apa-apa. Seperti itu. Ya, kenapa? Kok Pak Bahar tahu kalau bener nggak konslet aja orangnya? Ya kan? Kalau itu buktinya membaik juga ya Pak ya? Ya membaik. Nah Pak, kok nggak sembuh-sembuh? Lah, harus ingat
yang sakitnya cuma satu aja sembuhnya bisa lama, ya. Lagi yang kawean gitu. Tetapi Pak, ya. bukan apa lagi yang banyak juga bisa cepat sembuh itu. Tapi ingat baik-baik, ya. Kesembuhan itu mutlak milik Allah, serius. Artinya kita berikan yang terbaik, kemudian kondisinya mulai membaik perlahan, itu alhamdulillah itu artinya baik. Ya. Nah, kalau penyakit sebanyak itu, katakanlah pada tubuh Anda bahwa penyakitku adalah sahabatku, gitu. Nanti dia akan mengerti terhadap pribadi Anda sehingga penyakit itu sayang kepada tubuh Anda. Nanti kalau penyakit itu bakteri dan masalah infeksi, masalah yang lain terjadi penyakit itu dia memiliki kehendak Allah yang mengkehendak, maka Anda itu seolah menerima apa yang Allah berikan, maka nanti itu Allah akan berikan hal yang luar biasa di atas kapasitas manusia sehingga itu akan hilang dengan cepat dan ataupun lama tapi hilang semuanya. Nah, terus resepnya apa ini? Maka saya akan mendaftar. Komplikasi yang cukup luar biasa seperti itu, yang paten, yang mutlak perlu dikendalikan adalah ingat berikan resep di awal. Jadi kayak tutup mata dulu, tutup pikiran. Berikan resep di awal untuk keseimbangan, untuk menjaga medan perang. Medan perang tubuhnya. Satu, lambungnya dijaga, ya kan? Mau di proenzim, mau bioviva, kemudian NSTM, pendorongnya sama imunida itu. Nah, yang lain tadi ambeien sama apa? Yang ini itu nggak ada ambennya Pak, tapi ini ada kataraknya. Katarak. Ya kan, ada tumornya. Tumor. Ya, kemudian ada asam urat, ada mah. Katarak. Oh, ambeien ada Pak, ambeien ada. Ambeien, kista, tumor, asam urat, asam lambung, katarak, 7 Pak. Lah gini. Ini yang insya Allah ini akan bantu. Sebelum Anda minum Dioviwan sama NSTM, cobalah di depannya minum susu radik. Saya betul-betul menyarankan itu karena untuk menjaga keasaman lambung dia nggak perih melilit. Ya setengah gelas nggak apa-apa. Kemudian nanti Dioviwan dan NSTM-nya. Kemudian kalau kistanya itu sama tumornya sebenarnya anggap saja cukup kebantu dengan Sunpro-nya. Kalau nanti sebenarnya itu mau didouble, Anda betul-betul kenyang dengan obat nanti. Nanti Anda nggak nyaman. Kalau nggak nyaman malah nggak sembuh. Kemudian kalau ambeiennya sudah kebantu dengan NSTM sama Bioviwan, sebenarnya sudah ada Sunpro-nya karena ambeien itu terjadi satu pasti terjadi infeksi dan peradangan. Infeksi itu sudah ketangani sama Sunpro-nya. Kemudian untuk melandaikan, untuk membuat fermentasi untuk supaya tidak sakit dan tidak susah untuk mengeluarkan sudah kebantu dengan Bioviwan. Tapi satu sisi cairan, seorang ambeien itu butuh cairan karena dia pasti lemes habis BAB, itu udah ketolong dengan NSTM. Cuman kalau ambeien itu mungkin perlu ditambahkan yaitu klorofil. Karena sebab apa? Orang ambeien itu di samping dia ada mah, di samping dia ada kista dan biom, tengah-tengah yang sangat mutlak itu adalah pasti dia akan terjadi anemia megaloblastik, yaitu keluar darah banyak, sudah keserang kistanya, maka diperlukan enklo, ya dah, atau enklo di dalam itu. Kalau dia sangat terjadi lemas dan yang lainnya, ya naikkan dosis NSTM-nya sebagai cairan pendorong pendobrak gitu. Sebenarnya mungkin saya bilang kalau Pak untuk energi bisa dinaikkan, oke lah mungkin bisa secara spesifik langsung tembak Royal Jelly atau saya tembak apa, mungkin oke. Tapi ini kenyang sekali, kenyang sekali, sehingga kalau kenyang sekali kenyamanannya ini yang saya jaga terhadap pasien. Paling itu. Kalau untuk pantangan Pak, sakit yang sangat banyak, ini secara psikologi nikmatilah hidup Anda, nggak banyak pantangan. Bahagialah dengan yang ada, berdamailah dengan penyakit Anda. Anda akan bahagia dan akan cepat sembuh dengan sendirinya. Itu. Ya, biasa. Ya, saya barusan dengernya aja udah kenyang gitu, apalagi yang minum obatnya gitu kan. Nah, minum herbalnya gitu. Nah, itu dia. Enggak sembuh-sembuh Ya. Nah, terima kasih atas jawabannya Pak Bahar, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari Pak Siswandi ya. Nah, ini ada yang menarik. Jadi Pak,
konsumen saya habis minum T1, tapi makan yang pedes, kok lambungnya jadi perih ya Pak? Nah itu gimana Pak? Ya, jadi secara kalau di dalam terima kasih Pak Siswandi ya, terima kasih Pak Rio. Pak habis minum T1 kok saya konsumsi sambal kok jadi perih banget. Ini artinya Anda harus berpikir secara jernih. Artinya bukan tidak tadi gini. Pedesnya itu perihnya itu secara tak langsung ya bukan karena biofibranya bukan. Sebab apa? Anda bisa bayangkan orang yang minum biofibran udah ribuan. Serius, di NASA udah biofibran udah laris. Kalau Anda kata semua begitu, maka akan perih semua. Pasti dicabut udah BPOM itu pengizinannya. Gitu. Tapi ini berarti bukan karena biofibran secara langsung mengakibatkan, secara tidak langsung mengakibatkan, bukan. Tetapi di situ adalah dimungkinkan besar ada problem di lambung. Ya, ada problem di lambung yang spesifik. Satu, bisa ada riwayat sebelumnya mungkin kena asam lambung, tapi udah lama, hilang timbul, sehingga sudah dirasa. Sehingga dia terjadi GERD, gastrointestinal itu tadi. Kemudian yang kedua, terjadi kebiasaan asam lambung yang keluarnya sebenarnya tidak terkontrol, sudah terbiasa dengan polanya yang kurang bagus gitu, sehingga dia ketika konsumsi biofibran sudah dibersihkan, kelihatan bersih semua, tapi bersih itu karena masih ada luka. Mereka maka memasukkan sambal agak cukup perih, ya, agak senap. Nah, dimungkinkan itu. Kemungkinan kedua bisa saja terjadi yang namanya gejala empedu. Apa hubungannya empedu sama lambung, Pak? Siapa yang ngasih asam lambung? Siapa yang melumasi lambung dengan baik? Dia empedu. Kalau empedu itu sedikit macet, maka pedes yang dari aroma pedes yang dari lombok ataupun pedes apapun yang Anda konsumsi, kalau tidak diterima oleh asam lambung yang normal, maka seolah pedesnya itu langsung diterima oleh dinding lambung tanpa ada ininya, pelumasnya. Wah, itu sangat sangat perih sekali. Makanya ini bagaimana, Pak? Coba gini. Perihnya itu coba dimasukkan yang namanya susu radik. Susu radik itu gini. Kalau pas terjadi, saya membedakan dua hal. Asam lambung, orang kena emah atau asam lambung, itu ada dua kondisi. Ada yang baru-baru kena, ada yang lama. Ada yang namanya asam lambung akut sama kronis. Kalau yang kronis bertahun-tahun, itu dia bisa besar kemungkinan ya 90% terjadi yang namanya radang. Tapi kalau dia baru akut, yang baru hilang timbul tapi kenanya baru-baru saja, itu belum sampai radang. Maka kalau kayak gini kondisinya, kalau kita memasukkan prinsipnya gini, kalau mengobati orang asam lambung yang sudah parah, itu dietnya secara nutrisi di rumah sakit itu pun diberikan makanan yang tidak tinggi serat banget. Jadi malah justru di awal-awal kita hati-hati dulu, jangan langsung masukkan biofibran atau beras merah dulu. Jadi nanti dulu tunggu, jangan ladang ini jangan sampai suruh kerja keras, tetapi dia kasih telimek gitu ya, kasih dasaran dulu tuh, kasih dasaran yang namanya boleh kasih susu radik tadi. Susu radik itu dasaran, sebab apa? Dia itu laktosnya itu basah, alkali dia sifatnya susu radik itu. Susu radik yang mana Pak? Madu atau susu? Semua boleh. Alkali dia alkali untuk menyesuaikan asam basahnya lambung itu, baru nanti masuk ke seratnya. Nah, boleh nanti seratnya menyapu pelan-pelan. Nah, supaya cepat radangnya sembuh itu kebantu dengan anti infeksi. Contohnya Sanpro itu dimasukkan, itu anti infeksi. Sanpro itu memang kekuatannya di situ. Nah, kemudian kalau pantangan makanan untuk kondisi yang seperti itu ya tentu Anda udah tahu sendiri tuh Pak Sis tadi, sambal pedas. Pokoknya kalau masalah lambung itu pantangan dari sesuatu yang Anda masukkan itu adalah sesuatu yang sifatnya menyengat dan pedas, itu hati-hati. Menyengat saja itu udah hati-hati, pedas sudah masuk itu hati-hati ya. Kemudian yang kedua adalah hati-hati dengan makanan yang sifatnya keras di awal-awal. Nah, keras contohnya apa Pak makanan keras? Yaitu tadi seperti Anda kena asam lambung udah kronis, kemudian makannya agak telat. Pas makan pertama di tempat warung makan adanya
tempe goreng Anda konsumsi langsung karena belum lama gitu kan. Nah, karena gorengan kemarin lagi gitu ya, Pak ya. Maka gores di dinding lambungnya cukup serius nanti. Anda juga melilit dan yang lain. Nah, itu yang terjadi. Makanya perlu dihindari. Sebenarnya hanya itu sih kalau untuk asam lambung. Makanannya. Pola makanannya itu cukup hal-hal yang dijaga itu tadi. Pak, asam lambung itu bisa sembuh total atau tidak? Asam lambung itu sembuh totalnya cuma satu. Anda itu nggak ngeyel saja beres. Bener, obat yang sebenarnya itu nggak ngeyel. Nah, itu. Terutama asam lambung. Dan ini yang susah dilakukan oleh si penderita asam lambung. Dia nggak bisa nahan nafsunya, nafsu mata, ya kan, dan nafsu lidah. Kalau ada sesuatu harus diajar, padahal itu pantangannya, gitu. Karena ini di Facebook Kestanasa yang sangat banyak orangnya, makanya saya sampaikan begini. Kalau Anda makan, itu ikutilah sunnah Rasulullah, ya, sunnah Rasulullah. Artinya Rasulullah Nabi Allah Muhammad itu menyampaikan kalau Anda makan itu jangan terlalu lapar banget karena akan timbul kalau Anda makan itu kenyang gitu loh. Tapi kalau makan itu jangan menunggu lapar banget. Ya. Tapi kalau kata seorang ilmuwan enzim itu penting banget saat lapar banget karena enzim siap. Tapi hati-hati, ini enggak sunnah Rasulullah. Anda mau ikut Rasulullah atau kalau saya ikut Rasulullah, walaupun mohon maaf ya, saya bicaranya ilmu-ilmu yang saya pelajari juga banyak dan sama guru-guru juga banyak. Artinya tetap Rasulullah menjadi patokan. Artinya makanlah sebelum terasa lapar, super lapar, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini penting banget. Ini penting banget. Karena untuk menjaga itu tadi. Jadi kalau makan itu bukan untuk kenyang, tetapi untuk ibadah atau kesunahan dari Nabi Allah. Maka andai kata manusia sekarang itu bisa seperti itu, anak milenial dan generasi ke depan itu dia gampang sekali untuk masuk surga. Sebenarnya di situ hanya perilaku kita itu menggampangkan kita masuk surga sebenarnya. Cuman kita nggak tahu dan nggak mau nerima, nggak mau mencermati. Oh, ini sunnah Rasulullah di posisi mana? Oh, kita bisnis sunnah Rasulullah di posisi mana? Sebenarnya mudah sekali untuk masuk surga. Makanya kalau sejawat saya seilmu yaitu Mas Baha gitu ya. Itu kan seilmu, sedaerah juga sama. Itu kan untuk masuk surga itu nggak ada yang susah. Gampang sekali. Ya, itu teman-teman. Makanya teman-teman yang di Facebook NASA ini kalau seandainya bisa mengikuti apa yang tadi saya sampaikan, saran saya ya untuk masuk surga sangat mudah sekali. Itu caranya begitu. Ya. Tinggal kita mau belajar atau tidak, gitu ya Pak ya, dan mau menerapkan atau tidak. Nah, itu saja. Nah, terima kasih Pak Bahar. Luar biasa. Ini luar biasa sekali nih. Sebenarnya masih kurang nih, tapi apalah daya kita terbatas oleh waktu ya Pak ya. Nah, mungkin Pak, dari sekian banyak pertanyaan seperti ini, apakah ada Pak yang mau disampaikan mungkin secara gampangnya, secara singkatnya, bagaimana caranya kita ini sebagai seorang mitra NASA yang menawarkan sebuah produk kesehatan, bagaimana caranya kita itu mendapatkan kepercayaan dari konsumen kita Pak. Nah, sehingga kita tetap eksis sampai kapanpun dan kita dipercaya bahwa produk yang kita tawarkan ini memang benar-benar berkhasiat, benar-benar membawa manfaat seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Rio, luar biasa. Singkatnya bagaimana triknya juga atau pesan Pak Bahar untuk bagaimana kita bisa membawa produk dan gampang closing dan dipercaya terus. Oke. Artinya di sini saya ingin menyampaikan, Anda itu berprofesi apapun, jadi teman-teman semua profesinya apapun, terutama adalah profesi pembisnis NASA, itu ingat bahwa profesi Anda adalah ibadah Anda. Kalau Anda sudah mengatakan itu ibadah Anda, maka libatkanlah Allah di situ. Libatkanlah Allah di situ, serius. Atau libatkanlah Tuhan Anda di situ. Tuhan Anda apapun, libatkanlah kepercayaan Anda di situ. Artinya kalau ketika Anda melibatkan Sang Pencipta di situ dan itu Anda nilaikan itu ibadah, maka ketika Anda berpikir, Pak, saya krisis kepercayaan saat ini setelah pandemi,
Banyak leader juga curhat, Pak, krisis kepercayaan online. Wow, alhamdulillah, enggak apa-apa, belum krisis keimanan. Kalau sampai hilang itu nanti nyawa kita hilang, apa yang dikata sama malaikat? Enggak apa. Alhamdulillah saja. Katakan alhamdulillah, baik-baik saja. Ada saatnya kepercayaan kita hilang. Karena apa? Sudah ingat hidup ini tuh naik turun. Saat kita itu menjual produk NASA dan gampang, banyak orang yang percaya. Saat keran rezeki kita itu dibuka oleh Allah, banyak orang yang percaya pada Anda itu. Nah, saat suatu ketika itu landing ke bawah, maka kebalik, kepercayaan itu turun. Itu wajar. Itulah sebagai manusia, supaya kita tidak boleh jumawa. Cukup bilang alhamdulillah. Tetapi jangan membuat kita terus pesimis, gak mau berjuang. Kan Allah berikan Anda ibadah itu di situ. Maka kalau Anda sudah menilaikan sebuah perjalanan Anda bisnis ini ibadah, sampaikan sebaik mungkin. Ya, sampaikan apa adanya mungkin. Sejujur mungkin. Sebaik mungkin. Ya. Jujur tapi nggak bohong. Ya. Ada lagi, Anda nggak jujur tapi juga nggak bohong. Kalimat itu. Nggak jujur tapi nggak bohong. Beda tipis. Ya? Beda tipis. Nggak jujur tapi nggak bohong. Ya kan? Jadi sampaikanlah seperlunya dan sampaikanlah apa yang ditanyakan dia. Apa yang ditanyakan dia. Makanya tadi caranya begini. Kalau dianya tidak mau menyampaikan keluh kesahnya banget, ya jangan dikulik biasa. Ya kan? Berikan kenyamanan kepada konsumen. Karena kenyamanan itu yang akan menaikkan tingkat kepercayaan. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikan seperlunya, kemudian kita menyampaikan baiknya kapasitasnya di mana, yang berhubungan dengan apa permasalahannya. Ya, kita sampaikan produk NASA itu kelebihannya yang mana untuk kebutuhan dia, misalkan untuk obesitas, ya sampaikan bahwa ini tinggi serat, bisa membantu untuk melarutkan lemak, untuk diet Anda, untuk lambung nanti bisa untuk lambung juga ditambahkan untuk apa produk antiseptiknya di lambung. Nah itu penting. Jadi sampaikan sekadarnya, sampaikan mana sebaiknya dan ingat nilaikan bahwa apa yang kita lakukan di bisnis itu penawaran produk itu ibadah. Kalau Anda sudah nilaikan ibadah, maka itu dapat Anda berkah. Baik sedikit berkah, dapat nanti banyak pasti. Allah akan berikan banyak ketika Anda saat-saat ini lagi kursi dapat sedikit. Hidup itu begitu. Ya deh, ketika Anda diberikan Allah itu lagi sedikit lakunya 1-2 produk, alhamdulillah. Tapi tetap semangat, tetap iklan banyak dan jangan capek. Jadi orang bisnis itu satu kunci. Konsisten dan jangan capek dan tidak ada kata tapi tetap aja jalan. Karena sudah terdorong, bisnismu adalah jiwamu, ya. Rezekimu adalah bahagiamu, ya. Kemudian motivasimu adalah impianmu. Itu kalimat kunci 3 itu. Saya ulangi lagi. Bisnismu adalah jiwamu, maka bisnis NASA ini akan mendarah daging dalam darahmu. Itu jiwamu. Kemudian rezekimu itu bahagiamu. Itu sunnah Rasulullah. Kalau Anda bahagia pasti rezekinya lancar. Kemudian yang ketiga adalah impianmu adalah motivasimu. Siapapun yang punya impian, sebenarnya itulah dia macamnya. Luar biasa sekali. Aduh, betul. Hari ini benar-benar kita juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sekali dari Pak Bahar secara langsung. Sangat senang sekali, ya. Kita tidak sia-sia nih Mas Joko nyulik Pak Bahar dari jauh-jauh hari ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sekali atas waktunya Pak Bahar. Sekali lagi mohon maaf karena kita terbatas oleh waktu, jadi kita harus mengakhiri sampai di sini untuk berjumpa lagi di lain waktu Pak. Seperti itu, semoga nanti banyak waktu luang Pak Bahar yang bisa kami culik lagi nih Pak untuk memberikan edukasi secara langsung kepada mitra-mitra nakes semuanya. Jadi mencoba ya. Oke. Nah, kalau begitu kita akhiri Mas Joko. Oke. Teman-teman ya, semua, teman-teman semuanya. semoga ilmu
ilmu dari Pak Dokter bermanfaat, Betul ya, tambah sekali. berkah, ya Mas Rio ya. Ya. Jaringannya semakin maju. Maju. Tambah Ya. ilmu yang Betul. pasti ilmu. Tetap semangat, lakukan pola bisnis yang benar, ya. Lakukan pola-pola bagaimana caranya kita mendapatkan kepercayaan yang yang mudah dan tidak luntur dari konsumen dengan melakukan pola-pola yang benar, ya, supaya bisnis kita barokah. Gitu. Mudah-mudahan. Oke, akhirul salam. Saya Rio Rakasiwi bersama Pak Dokter. Bapak Bahar. Kami bertiga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Semangat pagi. Semangat pagi.